Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 cara paling ampuh untuk mengetahui jika mantan diam-diam masih rindu dan masih mencintaimu. Ya. Jadi mantan yang mengajak untuk berpisah. Setelah perpisahan itu terjadi, tentu kita penasaran. Apakah dia masih cinta? Apakah dia masih rindu, masih sering memikirkan kita seperti kita merindukan dia? Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui kalau mantan ini ternyata masih mencintai kita? Yang pertama, orang yang mencintai itu ada 2 hal paling kuat yang akan mereka rasakan atau yang mereka lakukan. Nah, yang pertama, rasa cinta itu akan membuat orang juga selalu penasaran kepada orang yang ia cintai. Yang kedua, ketika orang mencintai, maka dia akan selalu cemburu. Cemburu ketika misal ada orang yang mendekati orang yang ia cintai dan seterusnya. Jadi ketika mantan ini diam-diam masih mencintai, maka dia secara natural akan menunjukkan 2 respon ini. Misal kalau kita masih punya kesempatan ya untuk ketemu mantan. Misal karena mantan ini tetangga, teman kuliah, teman kerja, artinya masih ketemunya sering. Maka ada respon-respon natural yang akan mantan tunjukkan jika dia masih punya perasaan cinta kepada kita. Respon natural. Dan respon ini otomatis dia keluarkan ya ketika rasa cemburu, rasa penasaran di hatinya itu tadi tersentuh ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana mantan menampilkan ekspresinya ketika dia melihat ada orang yang berusaha untuk mendekat kepada kita, ada orang yang begitu ramah dengan kita, dan seterusnya. Dan itu kan bisa terjadi itu kalau kita punya kesempatan untuk ketemu mantan, karena mantan teman kerja, teman kuliah, dan seterusnya. Jadi misal nih ya, di tempat kerja ada karyawan yang lain. Misal kalau kita laki-laki, ada karyawati yang lain. Ya kita baik-baikin saja ke dia. Ya, ajak dia ngobrol, ya tentu orang ini punya level selevel dengan mantan. Atau ketika masih bersama dengan mantan dulu, mantan tahu tuh bahwa diam-diam orang ini juga punya rasa kepada kita. Nah, setelah perpisahan itu terjadi ya kita baik-baikin saja. Ya, banyakin ajak ngobrol di tempat kerja,
Mungkin kalau ada kesempatan ya, makan siang di kantin. Kan kalau makan siang bersama satu meja begitu, sementara mejanya panjang begitu kan, oke-oke saja. Rame kantinnya kan, tapi ya itu tadi orang melihat makan sambil berkomunikasi dengan dia. Maka kita akan bisa melihat respon natural mantan seperti apa. Ya, kalau dia diam-diam masih mencintai, maka saat dia melihat kita berkomunikasi dengan teman karyawati tadi, akan kelihatan tuh wajah mantan seperti kepiting rebus. Ya, kelihatan menahan amarahnya dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan mantan masih mencintai karena dia cemburu. Begitu juga rasa penasarannya sangat besar. Ya. Kalau kita misal ngobrol tuh ya di teras begitu. Kan tempat kerja itu ada teras, ada lobi dan seterusnya kan, ruangannya macam-macam. Kita ngobrol tuh dengan teman yang diam-diam naksir kita tadi. Ngobrolnya mungkin agak lama. Di ruangan itu juga banyak orang, cuman kita lagi ngobrol saja dengan dia. Atau ngobrol di parkiran. Tiba-tiba mantan nongol. Ya, kenapa? Karena penasaran. Mungkin ada yang bilang ke dia tadi, mantanmu lagi ngobrol tuh di parkiran. Ya, dengan cewek yang naksir dia. Wah, itu mantan akan datang. Ya. Nah, jadi ketika mantan masih mencintai, maka dia akan terus menunjukkan dua respon natural ini, ya. Dan itu tidak akan bisa dia kendalikan. Rasa penasaran dan rasa cemburu. Kalaupun dia bisa mengendalikan itu butuh waktu. Ya beberapa detik pertama dia melihat kita ngobrol dengan saingannya dulu itu akan terlihat tuh wajahnya seperti kepiting rebus. Ya, kelihatan tuh marah gitu. Walaupun setelah itu terlihat biasa lagi. Nah, itu yang pertama kalau kita masih punya kesempatan untuk ketemu dengan mantan. Karena mantan adalah teman kerja, teman kuliah, atau tetangga, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya yang kedua, bagaimana kalau kita tidak punya kesempatan untuk ketemu dengan mantan? Dan mantan memblokir media sosial kita. Ya, sehingga kita tidak punya informasi apapun yang terbaru tentang mantan. Nah, jadi yang kedua ini juga sebenarnya ada tekniknya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, kalau kita memang sulit untuk ketemu dengan mantan, media sosial kita diblokir oleh mantan. Cara mengetahui mantan masih mencintai kita kan tetap butuh mata-mata kan, butuh seseorang ya, yang mereka tidak menyadari kalau sesungguhnya mereka mata-mata kita. Siapa itu? Teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan. Kan selama bersama kan, mosok bersama 2-3 tahun kita tidak kenal siapa sahabat mantan dan seterusnya.
Mestinya kan orang saling mengenal baik circle-nya masing-masing ya. Nah, maka kepada mereka inilah kita bisa bertanya. Tentu mereka juga kadang-kadang tidak tahu apakah mantan itu masih cinta kita atau tidak. Tapi kita bisa menyimpulkan dari seberapa sering, pernah atau tidakkah mantan membicarakan kita dengan mereka. Nah, itu yang paling penting tuh. Jadi mantan tidak perlu cerita kepada mereka bahwa dia kangen, dia rindu, dia sayang kepada kita dan seterusnya. Tidak perlu. Ya, cukup kalau kita ngobrol ya dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan, kan kita bisa kan tahu juga rumah mereka, kita berkunjung ke rumah mereka ya ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan kan enggak apa-apa, nanti pelan-pelan ngobrol juga tentang mantan, kan kita bisa bertanya ke mereka, apa mantan masih pernah membicarakan kita. Jadi pertanyaannya tidak perlu apakah mantan itu masih cinta atau sayang atau rindu kepada kita. Kadang-kadang teman-temannya juga enggak tahu ya. Kita cukup bertanya apakah mantan masih pernah atau sering membicarakan kita. Kalau masih pernah, belum tentu mantan mencintai kita. Ya. Tetapi kalau mereka menjawab bahwa sering kok dia ngobrol tentang kamu. Ya. Kalau jawaban mereka sering membicarakan kita, itu sudah cukup tuh. Ya. Bahwa diam-diam mantan masih mencintai, mantan masih rindu. Kenapa demikian? Ketika orang mencintai, dia tidak perlu mengatakan dia mencintai. Dia selalu membicarakan orang yang dia cintai. Itu sudah tanda sangat jelas bahwa dia mencintai. Ya, tidak perlu bilang cinta kita, kangen kita, dan seterusnya. Dia ngerasani kita saja nih. Tapi sering dengan teman-teman dan sahabat-sahabat curhatnya ini, itu sudah tanda yang sangat jelas bahwa dia diam-diam masih cinta. Karena orang yang mencintai akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Apapun topik dan tema pembicaraannya. Tidak harus kangen, jengkel pun dia membicarakan kita. Ya, itu tetap menunjukkan bahwa dia kangen, dia cinta. Kenapa? Karena kalau dia selalu membicarakan kita, itu menunjukkan kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Ya, kan hati itu dekat sekali dengan lisan. Pikiran juga dekat sekali dengan lisan. Otomatis kan, kalau kita ada di hati dan pikirannya, maka dia akan selalu membicarakan kita. Man ahabba syai'an aksyaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai, maka dia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak bisa ketemu mantan, harus ada usaha juga ya untuk ngobrol, telepon, ya, tanya-tanya kabar dulu kan kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan. Nah, dari mereka kita bisa tahu ya seberapa besar rasa kangen mantan kepada kita. Kalau mereka bilang mantan masih sering membicarakan kita, apapunlah yang dia bicarakan, itu menunjukkan bahwa diam-diam mantan masih cinta. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.